Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan permasalahan akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis permasalahan akhlak mazmumah dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan permasalahan akhlak mazmumah dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, di dalam akhlak mazmumah itu terdapat 5 contoh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Contoh yang pertama yaitu menghindari hidup berfoya-foya. Contoh yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Contoh yang ketiga, menghindari takabur. Dan contoh yang keempat adalah menghindari sifat hasad. Di dalam menghindari hidup berfoya-foya itu sesuai dengan landasan Al-Quran, Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Itu bacaan Quran surat Al-Isra surat ke-26. Selanjutnya, apa sih itu sikap hidup berfoya-foya? Sikap hidup berfoya-foya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Sikap hidup berfoya-foya merupakan suatu bagian dari tabzir atau pemborosan. Lalu, apa saja manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya? Manfaat dari menghindari sikap hidup berfoya-foya, yang pertama adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tidak dianggap sebagai teman setan, yang ketiga terjaga dari perilaku israf, dan yang keempat itu terhindar dari penyakit hati lainnya. Selanjutnya, cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, belanjakan sesuai dengan kebutuhan ya. Dan yang kedua, membiasakan hidup sederhana. Dan yang ketiga, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memilih teman bergaul dan senantiasa selalu berintrospeksi diri. Selanjutnya kita akan membahas contoh satu lagi, yaitu riya, yaitu tentang riya. Di sini pengertian riya secara bahasa, riya berasal dari kata ro'a yara ru'yatan yang artinya melihat, sementara sum'a berasal dari kata sami'a yang artinya mendengar. Secara istilah, riya berarti melakukan perbuatan terpuji baik dengan maksud agar orang lain melihatnya, kemudian memberikan apresiasi atau pujian. Sedangkan sum'ah itu berarti melakukan perbuatan terpuji baik dengan maksud agar orang lain mendengarnya, kemudian memberikan apresiasi atau pujian. Jadi yang membedakan antara riya dan sum'ah, kalau riya itu diperlihatkan, sedangkan sum'ah itu diperdengarkan perbuatan amal baik kita kepada orang lain agar kita mendapatkan pujian dari orang lain. Selanjutnya,
akibat dari ria dan sum'ah itu apa sih? Yang pertama, dapat menghilangkan dan mengikis pahala kebaikan. Kita sudah capek-capek melakukan kebaikan, tapi akhirnya karena kita melakukan ria atau sum'ah, akhirnya amalan yang telah kita lakukan itu hilang. Dan yang kedua, mudah putus asa. Apabila kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan kita tidak diberikan pujian oleh orang lain, akhirnya kita putus asa. Dan yang ketiga, merendahkan kehormatan diri, betul sekali. Dan yang keempat, menghilangkan pahala kebaikan yang sudah dilakukan. Terus manfaat menghindari ria itu apa saja sih? Yang pertama, manfaatnya itu terhindar dari syirik kecil, terjaga dari sifat nifaq, terus menghilangkan penyakit hati, terjalinnya persahabatan yang tulus. Selanjutnya takabur. Apa itu pengertian takabur? Takabur berasal dari bahasa Arab yang artinya kesombongan, ketuaan atau kebesaran. Bahkan menurut Kamus KBBI, takabur adalah merasa dirinya yang paling mulia, hebat, pandai dan sebagainya. Jadi takabur itu adalah orang yang sombong, menyombongkan diri, merasa diri itu paling hebat, paling pintar, paling cantik, paling ganteng. Selanjutnya, manfaat menghindari takabur. Jangan sampai kita merasa orang yang paling hebat, karena yang paling hebat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat menghindari takabur. Yang pertama, bisa tumbuhnya sikap tawadu dalam diri dengan baik. Jadi, kalau kita tidak menanamkan dalam diri kita itu sifat sombong, maka kita akan selalu rendah hati atau memiliki sifat tawadu. Jadi, tidak akan menonjolkan kelebihan diri kita seperti itu. Selanjutnya, disukai dan disenangi oleh banyak orang, karena kalau misalkan kita sombong, otomatis orang itu akan memandang bahwa tidak suka berteman dengan kita. Maka ketika kita memiliki sifat yang tawadhu, otomatis orang lain itu akan menyukai kita. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih pengertian hasad? Contoh yang ketiga yaitu hasad. Apa sih hasad? Hasad itu secara bahasa yang artinya dengki atau iri hati. Dengki artinya menaruh perasaan benci yang amat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Maka bahaya hasad itu apa saja? Yang pertama, kerisauan hati atau gelisah hatinya. Dan yang kedua, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dijauhi dalam pergaulan. Dan yang keempat, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Selanjutnya di sini ada contoh perilaku menghindari hasad. Apa saja sih perilaku menghindari hasad itu? Contohnya seperti apa? Yang pertama, terbiasa mengucapkan selamat kepada teman yang sedang bahagia. Betul sekali. Kadang ketika kita menjumpai teman yang sedang mendapatkan rezeki berlebih, kadang kita juga iri hati. Maka untuk supaya agar hati kita tidak iri dengki, maka kita harus mengucapkan selamat kepada teman kita. Karena apa yang kita ucapkan ini akan kembali lagi ke diri kita, karena ucapan itu adalah doa. Selanjutnya, berempati kepada teman yang sedang menderita kemalangan. Dan apabila kita menemukan teman kita yang sedang mengalami kesusahan, maka kita juga harus memiliki rasa empati. Dan yang ketiga, bersikap rendah hati kepada siapapun yang menjadi orang terdekat kita atau orang lain yang kita temui. Dan yang kelima, gemar bersilaturahmi. Karena dalam bersilaturahmi itu bisa salah satunya memperpanjang umur dan memperlancar rezeki, juga koneksi.
Maka dari situ kita harus membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah. Yang pertama yaitu mengutamakan kebutuhan pokok atau primer. Jadi jangan hidup sesuai dengan keinginan, tapi hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tumbuhkan empati. Selanjutnya lagi, ingatkan selalu perbuatan ria adalah salah satu bentuk syirik. Dan lakukan introspeksi atau muhasabah diri secara terus-menerus. Itulah presentasi dari saya mengenai pembelajaran kali ini, menghindari akhlak mazmumah dan contohnya sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.